Shalom teman-teman. Sekarang ini kita ada di desa Bangsongan, Kecamatan Kayangkidul. Kalau mungkin lebih enaknya jalannya dari Pasar Minggiran, nanti ambil aja arah ke timur. Setelah rel kereta lurus saja, nanti bisa tanya di situ. Karena kita sekarang berada di Makom Syekh Al-Fatih yang notabene beliau adalah salah satu syekh yang cukup terkenal juga, tapi mungkin teman-teman juga kurang tahu seperti apa beliau atau mungkin cerita-cerita beliau di masa lalu. Ada erat hubungannya Syekh Jufri Al-Fatih itu dengan kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Jawa. Ini lebih jelasnya Mas Juno bisa menjelaskan untuk itu. Teman-teman, singkat saja, ini sudut pandang kami. Syekh Jufri Al-Fatih itu adalah ulama dari kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, ceritanya seperti ini. Ini sudut pandang kami yang kami rangkum dari berbagai sumber. Zaman dulu kala itu ada yang namanya Dewi Roro Santang dengan adiknya Pangeran Kian Santang. Nah, mereka berdua itu mestinya teman-teman juga banyak yang tahu siapa Kian Santang dan kakaknya Dewi Roro Santang. Mereka berdua itu menunaikan ibadah haji ke Mekah. Nah, di perjalanannya mereka ketika sudah menunaikan ibadah haji, si Kian Santangnya itu pulang ke tanah Jawa, terutama ke Cirebon, untuk menjadi raja dan menyebarkan Islam di Cirebon, Daerah Jawa Barat. Nah, sedangkan Dewi Roro Santang itu menetap di Mekah dan menikah dengan ulama Mekah. Nah, baru di usia tuanya beliau pulang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Tapi sampai detik ini makomnya belum ditemukan. Nah, di sini kemungkinan besar adalah makomnya Dewi Roro Santang beserta suaminya Syekh Jufri Al-Fatih. Di sini ada dua kompleks makam. Yang pertama adalah makamnya Mbah Mat. Literaturnya saya kurang tahu, tapi terpengaruh juga. Yang kedua adalah makamnya Syekh Jufri Al-Fatih beserta istri. Nanti kita coba lihat ke sana kompleks makamnya ini. Tetap gabung sama kita jalan-jalan. Ya, seperti yang kita bilang tadi, dari tempat kita ngobrol-ngobrol dari pendopo sana, mungkin arahnya ke utara kisaran 50 meter itu terdapat 3 makom yang kita jelaskan di awal tadi. Ini ada 3 makom. Yang pertama adalah makomnya Mbah Ahmad Fauzan serta Hajah Siti Munawaroh sama Ibrahim Sulaiman. Nah, ini beliau ini adalah penyebar agama Islam era pasca Syekh Jufri Al-Fatih. Ini Mbah Ahmad ini menurut ceritanya itu identik dengan rokok jarum. Dia itu lebih suka merokok jarum 76 atau Cisamsu, rokok kretek gitu. Nah, identik dengan hal-hal yang seperti itu. Beliau adalah pemuka agama era pasca Syekh Jufri Al-Fatih. Nah, ini makomnya seperti ini, sangat bagus. Sekarang memang dirawat oleh warga sini. Memang dirawat dan mungkin untuk ziarah spiritual Pak Juno ya, mungkin seperti itu. Dan ini ada makom dari Ibrahim Sulaiman. Selanjutnya ada makom dari Hajah Siti Munawaroh sebelah sini, dan untuk yang dari sebelahnya ada makam dari Mbah Mat atau ditulis Ahmad Fauzan di situ. Jadi beliau adalah pemuka agama
era pasca dari Syekh Jufri Al-Faqih. Jadi kita lanjutkan ke next berikutnya. Yuk. Nah, ini salah satu musola, bukan salah satu, ini adalah musola yang ada di kompleks makam ini, sangat indah. Jadi Pak Haji Ali Masyar ya sama Pak Haji Mul yang mengelola tempat ini begitu open itu kalau bahasa Indonesia Sangat merawat dengan baik, dan dari detail-detailnya juga diperlakukan dengan teliti, karena mungkin kawasan ini adalah kawasan yang dianggap sebagai punjernya penyebaran Islam di daerah sini, mungkin seperti itu. Kalau kita lihat dari depan bangunan dari musola ini kalau disebutnya adalah gebyok. Namanya gebyok itu ukiran-ukiran yang sangat bagus sekali, karena ini pasti juga mahal sekali. Dari kayu jati pastinya, dan itu diukir dan pengerjaannya bisa sampai berbulan-bulan Pak Juno. Mungkin sangat detail. Kalau mungkin kita bisa mendekat, kita lihat ukiran detailnya seperti apa. Oke. Backgroundnya tus lah, ini tus ini nggak mungkin ke tus detailnya. Iya, wah, ngeri. Kalau kita bisa melihat dari gebyok ini sangat detail sekali, dan ini termasuk gebyok yang kelasnya tinggi lah, soalnya pasti sangat mahal sekali. Mungkin kita bisa masuk ke dalam Pak Juno. Di dalam sini kita mendapatkan 4 soko guru, atau kita bisa dibilang 4 cagaan tiang, dan semuanya ukiran ya, dan berukir Al-Quran. Mungkin luasnya sekitar 4 meter ya kali 6, sekitar itu Pak Juno mungkin ya. Cuman istimewa sekali, kesan tradisional ada, terasa adem. Jadi kalau kita masuk ke sini pasti kita akan terasa adem, karena memang di sini di musola dan terdapat ukiran-ukiran yang notabene adalah identitas orang Jawa. Oke. Teman-teman, ini adalah makamnya Syekh Jufri Al-Faqih dengan istri beliau Nyai Syarifah Mutaim, yang disinyalir adalah Dewi Roro Santang, kakak dari Prabu Hyang Santang, kerajaan Siliwangi, daerah Cirebon. Nah, ini mungkin masih proses renovasi ya, insya Allah, karena zaman dulu itu ada tulisannya, di batu nisannya ada tulisannya Nyai Syarifah Mutaim sama Syekh Jufri Al-Faqih. Seperti ini makamnya. Beliau adalah penyebar agama Islam di sekitar abad ke-12 kalau tidak salah. Nah, di sini ada pesan yang sangat bagus yang bisa kita ambil dari tulisan yang dibuat oleh pengurus makam seperti ini. Ini tulisannya yang bawah juga di sini.
Jadi kalau teman-teman nanti menyempatkan waktu ke sini, dari pintu masuk nanti sebenarnya yang pertama adalah di pendopo. Nanti kita berjalan ke arah utara. Yang pertama nanti ketemu dengan makamnya Syekh Jufri Al-Faqih bersama istri. Dilanjutkan nanti di musola yang tadi banyak ada ukiran-ukiran gedungnya itu. Dan yang paling ujung nanti adalah 3 makam yang terakhir, makam dari Mbah Mat, Siti Munawaroh, sama yang Ibrahim Sulaiman. Itu mungkin itu adalah penerus dakwah Islam di daerah sini setelah Syekh Jufri Al-Faqih dan istri. Dan ini sudah proses pembangunan untuk daerah ini, untuk kompleks makom ini, daerah pembangunan dibangun. Jadi di sebelah pinggir-pinggirnya banyak sekali material bangunan yang nanti untuk membangun daerah ini. Mungkin bisa menjadi salah satu wisata religi untuk teman-teman semuanya kalau mungkin mampir ke Kediri. Jadi kenapa makom ini seperti terlepas dari rangkaian peristiwa kerajaan Kediri, karena memang beliau-beliau ini muncul bukan dari Kediri tapi dari luar daerah, dari Makkah Al-Mukarramah, sama yang satunya si istri Nyai Syarifah Mudaim itu dari daerah Cirebon, dari daerah Sunda. Makanya makom ini seperti terlepas dari serangkaian apa Sejarah sejarah Kediri. kerajaan Kediri. Tapi ini memang cukup menarik untuk kita kupas, karena sangat jarang masyarakat mengerti, tahu bahwa di sini ada makom seorang ulama besar. Next spotnya adalah sumur yang ada di sini. Nah, awal mulanya ditemukannya kompleks pemakaman di sini adalah berawal dari sumur ini. Jadi seorang ulama sini, lokal sini, yang namanya Pak Haji Ali Mazhar, itu dulunya memang ditugaskan oleh Pondok Liringan Sulu untuk menjaga makom. Disinyalir ada makom ulama besar sini, dan di sebelahnya makom ada sumur. Nah, ini sumurnya. Dulunya di sini kompleks sawah ya, sawah tebu dan lain sebagainya, tapi yang menandakan adalah keberadaan sumur ini. Ini adalah sumur yang ada di sini, dan ini sudah dibangun. Dulunya tidak seperti ini. Nah, fungsi dari sumur ini adalah untuk mandi, untuk wudhu dan lain sebagainya. Nah, di keberadaan sumur ini juga membuktikan bahwa di sini memang sebenarnya ada sebuah kompleks perumahan zaman dulu. Kompleks apa ya, pondok mungkin Ya, karena suatu tempat yang ditinggali untuk melakukan kegiatan penyebaran agama Islam pada saat itu. Nah, kalau ada sumur mungkin ya berarti tetap ada, mungkin ada tempat-tempat untuk sholat, untuk karena menurut Pak Haji Ali Mazhar dengan Pak Haji Mul yang memugar dan mendanai tempat ini, sebenarnya di sini ada makom ulama besar lagi, tapi mungkin belum saatnya untuk diungkap ke masyarakat. Nah, jadi teman-teman, di Kediri itu juga ada makomnya. Tidak hanya makomnya Mbah Wasil, Mbah Sulaiman Wasil, tidak hanya makomnya Mbah Yai Ihsan Jampes, tidak hanya makomnya Gusmi, tidak hanya makomnya Mbah Makrus Ali Lirboyo, tapi juga ada makomnya Syekh Jufri Al-Faqih. Dan mungkin masih banyak yang belum terungkap di sini. Jadi teman-teman boleh kalau ke Kediri ziarah makom ke sini juga oke. ya, atau mungkin teman-teman ada informasi tentang di sekitaran Kediri, tentang makom-makom Syekh atau ulama besar yang pada zaman dulu yang menyebarkan Islam di daerah Kediri. Kalau apa nanti komen aja di bawah. Kalaupun ada waktu nanti kita akan ke sana, spotnya bagus, kita akan sama-sama jalan-jalan di situ. Karena akan menambah kuat juga kepribadian kita sebagai orang Islam, dan khususnya sebagai orang Kediri. Seperti itu Pak Juno. Ya, ini adalah sejarah, dan kita sebagai generasi penerus harus tetap melestarikan sejarah. Bagaimanapun kita tidak akan bisa hidup tanpa orang-orang zaman dulu, tanpa jasa-jasa besar mereka. Nah, kita lestarikan dengan cara kita.
semampu kita. Dan ini juga salah satu cara kita melestarikan biar orang tahu lah. Ya. Oh. Di bulan kini enek satu ulama besar itu belum bangun. Iya, bener. Ini kan harus dibangun pokoknya bis sama mlebu rencananya. Soalnya kan guru bisa mlebu bis iki.